Sebelum memulai pelajaran, anak-anak Bapak, kita berdoa dulu. Nah, coba anak Bapak si Zikri, pimpin doanya dulu nak, seperti biasa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Zikri. Allahumma Itu Zikri. Bismillahirrahmanirrahim. pengertian yang baik, amin. Yang baik, amin. Oke. Anak-anak Bapak, yang perlu diingat ya nak. Nah ini nanti kalau misalnya Bapak tanya, baru dihidupkan mic-nya. Ya, atau kamu ingin ngomong, baru dihidupkan mic-nya. Nah ini Bapak ingatkan. Kadang-kadang anak Bapak sering lupa. Oke, apa kabar anak-anak Bapak semuanya ini? Sehat, Pak. Mantap. Iya, Mantap. betul. Sehat, kuat, mantap. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan dijauhkan dari wabah penyakit. Sekarang nak, wabah penyakit yang banyak di daerah kita kena sakit apa itu? Ayo, siapa yang tahu? Corona, Pak. Corona. Iya, betul, corona. Anak-anak Bapak, bagaimana caranya supaya kita ini tidak terkena virus corona itu? Nah, bagaimana cara menghindari? Yang pertama apa? Menjaga jarak. Betul. Mencuci, memakai masker. Betul. Pakai masker. Iya. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker itu adalah sering kadang disingkat dengan 3M untuk mencegah kita tertular dari virus corona atau COVID itu yang sering disebut orang ya COVID atau corona. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Oke, anak-anak Bapak. Bentar ya, nih perhatikan nih. Kurang. Nah, ini tadi pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sebelum kita memasuki ke pelajarannya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak Bapak boleh sama-sama kita bernyanyi ya.
Oke, anak-anak Bapak, kita sudah nyanyi lagu apa tadi? Indonesia Raya, Pak. Ya, anak-anak Bapak sudah bagus nyanyinya, semangat, semangat kebangsaan kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, semangat ya. Oke, Nak. Nanti, Nak, setelah belajar ini, ada yang ingin Bapak harapkan dari kamu. Nah, pertama, nanti kamu bisa membedakan atau menganalisis ciri-ciri wujud benda. Nah, wujud benda itu apa saja nanti itu. Kemudian mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Nah, dikelompokkan benda-benda itu. Nah, kemudian kamu bisa mengubah satuan kilometer ke meter ataupun sebaliknya, meter ke kilometer. Kemudian kamu bisa memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang. Nah, gitu ya. Kemudian kamu bisa menganalisis gerak kuat dan lemah kaki dengan tepat. Nah, nanti ada tarian, kamu bisa itu. Ini gerakan lemah, ini gerakan kaki seperti ini. Nah, seperti itu nanti. Kemudian mempraktekkan gerakan kaki itu dengan tepat. Oke, Nak, sebelum memulai pelajaran, Bapak mau tanya nih. Tadi, Nak, sebelum berangkat ke sekolah, anak-anak Bapak nih sarapan atau tidak? Ayo. Sarapan. Ya, hebat. Anak Bapak, sarapan apa? Kue lontong. Lontong, betul. Nah, apa lagi? Roti. Ada makan roti. Sarapan nasi dengan telur, Pak. Nasi dengan telur, iya sehat. Selain makan, minum apa tadi? Susu. Minum air putih. Minum susu. Ya, minum susu, minum air, Minum teh, Pak. susu, teh atau segala macamnya. Dari yang kamu sebutkan itu, nah, ada makanan dan ada minuman. Itu termasuk ke dalam apa, Nak? Benda. Benda, betul, benda. Hebat anak Bapak. Dari benda. Oke, sesuai dengan pelajaran kita hari ini, Nak, kita akan belajar tentang wujud benda. Macam-macam wujud benda. Nah, jadi dari yang kamu sebutkan tadi, kamu makan, misalnya ada makanan, ada minuman, Pak. Nah, itu adalah bendanya. Tapi wujudnya nanti kelompoknya masuk kemana? Nah, wujud benda apa? Ada apa saja, Nak, kalau kamu masih ingat? Pada cair, gas. Iya, betul, hebat anak Bapak. Padat, cair, dan gas. Kalau cair itu apa contohnya? Air. Minyak, Pak. Minyak. Betul, susu. Betul. Oke, anak-anak Bapak. Ini ada video. Video ini sudah Bapak kirimkan kemarin di grup. Cuma ada sebagian teman kita tidak memiliki WA atau HP Android. Nah, ini Bapak putarkan sedikit. Anak-anak Bapak perhatikan ya. Halo sahabat cerdas, hari ini kita akan belajar tentang wujud dan sifat benda. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas.
Setiap jenis benda memiliki sifat dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Benda padat. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, dan batu bata. Alhamdulillah. Sifat benda padat, bentuk dan volume tetap. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan pensil dalam gelas. Kok padat tuh? Volume pensil tidak berubah. Kemudian jika kita pindahkan pensil tersebut ke tempat yang berbeda, bentuk volume pensil tetap tidak berubah. Benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Kita dapat mengubah bentuk benda padat dengan memberikan gaya, misalnya menekan, memotong, atau memukul benda tersebut. Misalnya kayu yang merupakan benda padat dapat dibentuk menjadi lemari. Tanah liat dapat dibentuk menjadi vas bunga. Benda cair. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, dan madu. Sifat benda cair. Bentuk sesuai wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda. Misalnya gelas, mangkuk, dan botol. Maka air akan berbentuk sesuai dengan wadahnya. Volume zat cair tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya, sedangkan volumenya tetap. Mengalir ke tempat yang lebih rendah. Hal ini dapat kita lihat pada air sungai yang mengalir dari hulu di pegunungan menuju laut yang letaknya lebih rendah. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Perhatikan permukaan air pada dua botol berikut. Baik botol yang tegak maupun botol yang dapat melakukan beda. Kita membuat teh manis. Kita menambahkan gula pasir ke dalam air teh, kemudian mengaduknya. Lama-kelamaan, gula menjadi tidak terlihat. Gula telah larut, sehingga air teh menjadi manis. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Sifat benda cair yang dapat meresap melalui celah-celah kecil dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Menekan ke segala arah. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang. Air dapat menekan ke segala arah, sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Benda gas. Contoh benda gas antara lain udara, asap, dan uap air. Sifat benda gas. Bentuk dan volume tidak tetap. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu meniupkan udara ke dalam 3 balon dengan bentuk yang berbeda. Maka, bentuk dan volume udara akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Benda gas menempati ruang. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu meniupkan udara ke dalam balon. Udara akan menempati seluruh ruangan dalam balon.
Begitu juga ketika kamu menyemprotkan pengharum ruangan ke dalam kelas, maka seluruh ruangan Anak Bapak? Halo, Nak? Halo. Ya, Pak. Iya, jaringan terputus, Nak. Jaringan tadi terputus, jaringan Bapak terputus. Jadi, Bapak minta maaf ya, Nak. Ya, Pak. Iya. Oke. Tadi kan Bapak ada menampilkan video. Tadi udah kelihatan atau tidak, Nak? Bapak menampilkan video tadi? Udah. Sudah. Lagipun kan video itu sudah Bapak kirim juga pada sebagian teman kamu yang memiliki HP ataupun yang bergabung di WA group, ya kan? Nanti kalau misalnya anak Bapak tidak mengerti tentang video itu akan Bapak jelaskan lagi nanti di pelajaran selanjutnya ya, Nak. Oke, anak-anak Bapak, tentang video tadi menjelaskan tentang apa, Nak? Tentang benda. Tentang Benda. betul. Hebat. Nah, coba si Zikri. Apa lagi? Jelaskan tentang apa tadi, Zikri? Wujud benda. Wujud benda. Iya. Nak Zikri, coba dipakai maskernya, Nak. Kan anak Bapak tuh berdua tuh. Nah, pakai masker kecuali sendiri ya. Nah, ingat. Nah, ini Bapak ingatkan lagi. Oke, ini ada teman kamu juga nih, mungkin terputus jaringannya ya, hilang juga. Tapi kita tunggu nanti, mudah-mudahan dia bisa bergabung lagi. Kita lanjutkan ya. Anak-anak Bapak, coba anak-anak Bapak perhatikan di sekeliling anak-anak Bapak. Apa saja benda yang ada di sekitar anak Bapak itu? Kursi, meja, pintu, meja, buku, jari, Jendela. Betul, hebat. Nah, ada lantai, betul. angin. Iya, betul. Oke. Jam. Dari semua benda yang kamu sebutkan, yang termasuk benda padat itu apa? Contohnya, ayo si Farid. Nah, ayo Farid. Benda padat. Nah, benda padat. Yang kamu sebutkan tadi benda-bendanya, kita coba kita kelompokkan. Yang benda padat tuh yang mana contohnya? Jendela. Betul, hebat. Kalau anak Bapak Ulil, yang benda cair itu apa contohnya? Air, minyak goreng. Betul. Hebat, betul sekali ya. Anak-anak Bapak sudah pintar. Ini Sahihah. Bapak minta Sahihah dari tadi, diam saja nih, tidak ada suara. Apa contoh benda gas yang sering kamu temui? Oksigen dalam tabung. Oksigen dalam tabung, betul. Nah, pintar. Iya. Oke, Nak. Banyak sekali benda-benda yang ada di sekeliling kamu. Nah, ya kan? Tadi ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ya, itu anak teman kita Indah sudah bergabung lagi tuh kayaknya. Nah, ya, Nak. Nah, anak Papa coba yang Indah itu coba, Nak, HP-nya itu ditumbangkan. Karena gambarnya itu tumbang, coba ditumbangkan HP-nya. Nah, begitu baru. Pak, saya kencing juga. Boleh, Nak, silahkan, Nak, silahkan, Nak. Kalau mau kencing boleh, silahkan, mau buang air. Oke, anak-anak Bapak, nah perhatikan di layarnya. Nah, tadi sudah dijelaskan di video dan kamu pun sudah bisa menyebutkan contohnya.
yang ada di sekeliling kamu. Nah, itu. Bisa ada kelihatan itu nah gambarnya? Kelihatan anak-anak Bapak gambarnya? Nampak? Iya, nampak betul. Benda padat, ada apa saja tuh di gambar? Kayu. Kayu, Air jeruk. batu, Sayur. Sayur, Batu. ada batu. Apakah dalam kelompok ini sudah benar, Nina? Di dalam benda padat ada kayu, ada air jeruk pula. Betul atau tidak ini? Hah? tidak, Tidak betul. Ya, jawaban kamu betul karena kelompok ini tidak betul. Betul. Lihat yang benda cair. air, Gas. Gas, kayu, sayur, batu, saus. teh, Wah, iya. Sudah benar atau tidak kelompoknya ini? Belum. Belum betul, belum benar. Lihat yang gas. Gas. Balon. balon, gas, Nah, apa nih? Kayu, bata. Apakah kelompoknya sudah benar juga? belum, Belum. Iya, berarti kamu sudah mulai mengerti. Oh, ini belum betul, Pak. Kelompoknya ini belum betul, Pak. Yang cair, yang gas pun belum betul. Berarti kamu tahu. Ini sengaja Bapak letakkan seperti ini supaya kamu bisa mikir nih. Oh, ini benda padat kok ada air jeruk. Gitu. Ini benda cair kok ada gas, ada batu. Seperti itu. Sengaja Bapak kelompokkan ini. Jadi kamu bisa tahu. Oh, ini masih salah, Pak. Jadi yang betulnya benda padat ini apa saja, Nak? Hah? Yang betulnya dalam kelompok ini, yang benarnya benda padat apa saja dalam kelompok ini yang harus kayu, batu bata, batu, bata dan batu. Yang cair, yang betulnya apa? Yang harusnya air jeruk, iya betul. sayur, Sayur betul. Dan nah, yang bawah sekali ini apa? Saus. Nah, saus. Tahu saus? tahu, Yang gas harusnya apa ini? balon, gas, Ya, gas LPG ini ada gas ini dua ya, yang satu 3 kilo, yang satu 20 kilo. Betul, hebat sekali jawaban anak-anak Bapak. Anak Bapak tadi sudah bisa mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya, benda padat, benda cair, benda gas. Ya, nah ini wujud benda ya, cair dan gas. Selain benda-benda itu yang sering kamu bawa di sekolah, misalnya apa? Tas. Tas. tas, Pensil. pensil, Nah, itu yang sering kamu bawa sekolah, betul. Termasuk wujud benda padat, padat. Kalau misalnya minyak, ini di mana sering ketemu minyak? di toko, Di warung itu ada jual minyak, Pak. Di dapur rumah kamu ada enggak? ada, Ada, Pak. Betul ya. Minyak. Kalau air ini kamu pun sering bawa. Itu adalah benda cair. Nah, yang bawah sekali gas hidrogen dalam balon. Itu wujudnya gas, hebat. Ini dia macam-macam bendanya. Tadi sifat-sifatnya pun sudah ada penjelasan di dalam video, tetapi Bapak tuliskan lagi supaya kamu lebih ingat. Padat, bentuk dan ukurannya tetap walaupun tempatnya dipindah-pindahkan. Gitu ya. Cair ini kalau dia mengikuti bentuk dari ruangannya.
Misalnya air nih, Bapak masukkan di dalam plastik ini. Bentuk air seperti apa, Nak? Air. Iya, bentuk air Air. mengikuti dari gelas yang Bapak pegang ini. Iya. Nah, kalau misalnya tempatnya seperti ini, Bapak isi air, tentu akan seperti tempat Bapak ini airnya mengisi. Nah, tapi sekarang tempat Bapak ini isinya apa ini? Nah, ini apa ini? Nah, permen. Ya, atau bonbon, betul. Kalau dimasukkan, apakah bendanya ini berubah atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, tetap Pak jadi permen. Hebat. Nah, kalau balon sering kita ketemu. Nah, ini di depan apa? Di tempat pesta itu sering ada orang jual balon yang terbang. Pernah lihat, Nak? Nah, Pernah. Oke. Ya, hebat. Oke. Betul sekali. Yang dijawab anak-anak Bapak ini betul. Jadi dari wujud benda ada 3. Ciri-cirinya pun sudah. Ya, Nak. Kalau kamu, Nak, pergi kemana-mana atau pergi ke pasar misalnya dengan orang tua, mengendarai apa, Nak? Wah, mengendarai sepeda motor, iya. Sepeda apa? padat dan gas. Padat dan kalau bentuk benda, wujud bendanya motor itu padat. Betul. Yang cairnya ada nggak di dalam motor itu? Ada. Bensinnya. Betul. Iya, minyaknya cair, betul. Yang gasnya apa? Knalpot. Iya, betul. Knalpotnya apa? Itu kan betul. Hebat. Dari motor satu tadi, kamu ikut orang tua kamu pergi kemana-mana, di situ ada benda padat, benda cair, dan benda gas, dan kamu bisa menyebutnya. Jadi semakin jauh kita pergi, tentu kita membutuhkan minyak semakin banyak atau semakin sedikit? Makin sedikit. Kalau kita pergi jauh mengendarai motor, minyak yang digunakan semakin banyak atau semakin sedikit? Makin sedikit. Semakin sedikit. Makin sedikit, Pak. Semakin jauh kita pergi naik motor, minyaknya semakin sedikit. Sedikit. Ya. Minyak yang digunakan. Betul. Minyak di motor kita semakin sedikit, betul. Tapi penggunaannya berarti semakin banyak. Banyak yang diambil yang dimakan oleh sepeda motor kita tadi untuk mesinnya tadi. Nah, minyak kita semakin sedikit, betul. Nah, betul jawaban Bapak tadi. Jawaban anak Bapak tadi betul. Nah, itu Bapak jelaskan lagi. Ya, nah, di dalam perjalanan itu tentu ada jaraknya antara rumah kamu ke pasar. Ada jarak atau tidak? Ada jaraknya. Biasanya orang menyebutkan jaraknya dengan satuan apa, Nak? Kilometer. Kilometer. Ya, dan meter itu yang sering disebut dengan satuan yang menyatakan jarak. Nih, ada di gambar ini kelihatan? Ada. Jarak rumah Adi 20 kilometer. 2 kilometer. 2 kilometer. 100 meter dari rumah. Betul. Jarak rumah Adi 2 kilometer 100 meter dari rumah Salma. Ya, satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk
menyatakan jarak. Tetapi misalnya 1 kilometer ini berapa meter ya? Ada yang sudah tahu? Ada. Nah, berapa? 1 kilometer berapa meter? 1000. 1000. Pintar anak bapak. Iya. Ini dia satuan panjangnya itu dari kilometer, hektometer sampai milimeter. Kalau kita ingin merubah dari kilometer ke meter, nah ini dikalikan 1000 karena 1 kilometer tadi 1000 meter. Karena turun tangganya ada 3. Ini pelajaran ini pun sudah kita pelajari pada tema 1 kemarin. Kilometer, hektometer sudah. Ini cuma kamu mengingat lagi. Bapak coba untuk kamu mengingat lagi. Nah, rupanya kamu pun masih ingat dan masih bisa menjawabnya. Ya, hebat berarti kamu ini semua. Ingatannya kuat. Nah, ini 1 kilometer sama dengan 100 meter. Nah, ini dia contohnya. Ya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Kalau digabungkan, kalau 5 km ini berapa meter nak jadinya 5 kilo? 5000. 5.000 meter. Betul. Kalau 5 km ini 5.000 meter. Kalau kita jadikan meter semuanya, 5 km 300 meter. Berarti jadi 5.300. pintar anak bapak. Berarti masih ingat dengan pelajarannya dulu kan ada tuh pelajaran ini. Mengubah ini kilometer jadi meter pun masih ingat. Hebat anak bapak. Padahal sudah beberapa bulan yang lalu gitu ya. 5.300 meter karena 1 kilometer adalah 1000 meter. Jadi 5 tadi dikali dengan 1000 menjadi 5.000 ditambah 300 meter yaitu menjadi 5.300 meter. Itu ada satuan kilometer dan meter yang untuk menyatakan jarak. Jadi nak, kamu menggunakan sepeda motor tadi. Semakin cepat sepeda motor kamu, jadi kamu sampai ke tempat tujuan semakin lambat atau semakin cepat? Cepat. Iya. Iya, semakin laju motor kita berarti kita semakin cepat sampai. Gerakan roda motor itu semakin semakin cepat berputarnya, semakin laju kata kamu tadi. Betul. Nah, kalau motor kita bawa motor lambat, jadi bagaimana sampai ke tempat tujuan? Anak-anak Bapak? Kalau motor yang kita gunakan lambat, nah, sampai ke tujuan bagaimana? Cepat atau lambat? Lambat. Iya, lambat. Betul. Karena gerakan sepeda motornya lambat. Tadi ada gerakan cepat, ada gerakan lambat. Sama juga, nah di dalam tarian, dalam menari, pernahkah anak-anak Bapak melihat orang menari? Pernah. Pernah. Bagaimana gerakan kakinya? Betul. Gerakan kaki orang menari itu bagaimana? Apakah cepat terus atau lambat terus? Lambat. Iya. Ada cepat dan ada lambat. Sesuai dengan lagunya. Kan orang menari itu pakai lagu, pakai musik sesuai dengan musiknya. Kalau musik laju, tentu gerakan orangnya cepat atau kalau musiknya lambat, tentu gerakannya Lambat. perhatikan gambar berikut. Bu,
Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi kalau di dalam nanti kamu ini akan menarik ke kiri dan ke kanan. Itu namanya gerakan lambat, ke kiri, ke kanan gitu ya. Gerakan lambat. Kalau misalnya cepat, berarti kena angin kencang. Ya, ke kiri, ke kanan cepat. Ke kiri, ke kanan itu ya. Kalau gerakannya seperti angin puting beliung, geraknya berputar. Maju ya, berputar. Ya, cepat. Dengan mengikuti gerak di atas, kamu dapat membedakan gerak kuat dan lemah dalam tarian. Jadi kalau gerakan ini kamu ikuti. Kalau misalnya cepat, berarti cepat. Cepat. Kalau lambat, lambat. Kalau paling cepat berputar. Seperti angin puting beliung. Nah, itu di dalam tarian. Sesuai musiknya, ya. Nanti akan kita coba bagaimana gerakannya sesuai musik. Kalau musik cepat, berarti kamu cepat nanti gerakannya. Ikuti musik. Nah, terserah kamu gerakannya nanti bagaimana. Bapak masih kebebasan. Kanan kiri. Nah, lihat gerakan kakinya ya, pindah-pindah. Kelihatan tuh nak? Kelihatan. Anak bapak ini pernah menari ya? Sudah pernah menari? Belum. Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Iya, tak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, kita coba belajar ya gerakan tari. Nah, nih dengarkan nih musik ini. Bagaimana gerakan kaki kita? Coba kamu gerakan dengan teman kamu tuh, kelompok kamu itu. Nah, gerakan-gerakan gitu, bagaimana kaki kamu, entah kamu entak-entakkan atau badan kamu goyang-goyangkan ke kiri ke kanan gitu ya, sesuai musik. Nah, coba nih. Ya, dari situ saja ya. Nah, ikuti musiknya nak. Oke anak-anak bapak. Nah, tadi ada lagu tadi. Kan ada gerakan cepat dan gerakan lambat musiknya tadi. Ya, musiknya tadi ada cepat dan ada lambat. Sesuaikan dengan gerakan kita. Kalau musik cepat, ya kita cepat gerakannya. Kalau musik lambat, kita ikut Cepat. lambat. Kalau cepat tadi seperti angin apa tadi kalau cepat? Angin beliung. Angin puting beliung. Kalau lambat angin apa tadi? Angin sepoi-sepoi. Sepoi. Iya. Ini bisa kamu praktekkan dengan teman kamu itu ya. Ulil nanti sendiri bisa juga
anak ulil karena anak ulil sendiri. Nah, nanti praktekkan aja sendiri, tidak apa-apa, nanti divideokan. Videonya nanti dikirim ke Bapak. Ini Bapak akan Bapak jelaskan nanti LKPD yang akan kamu kerjakan. Nah, ya Nak, ini perhatikan di layar ini. Perhatikan lagi di layar. Nah, yang pertama yang ini LKPD yang pertama. Setiap benda memiliki wujud, nanti dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Kemudian kamu melakukan pengamatan ke lingkungan sekitar kamu. Nah, kalau kamu dengan kelompoknya tadi ya dengan kelompoknya, kamu perhatikan dan kamu kelompokkan benda-benda padat yang ada di sekitar kamu apa saja. Kemudian benda cair apa saja. Kemudian benda gas itu apa saja. Nah, nanti dituliskan di dalam tabel ini. LKPD ini kan sudah Bapak kirimkan tadi malam ya di grup WhatsApp kamu. Nah, apakah sudah ada kamu memegang LKPD-nya sekarang? Ada. Ada. Sudah ada, betul. Nah, ya, berarti sudah mantap kamu berarti. Sudah di printnya berarti LKPD yang Bapak kasih itu. Nah, itu LKPD yang pertama. Mengerti tak Nak cara pengerjaan LKPD yang pertama itu? Mengerti. Ya, alhamdulillah. Kalau tidak mengerti silahkan anak Bapak bertanya ya. Oke. Yang kedua, ini ada gambar rumah Edo, rumah nenek ya ada jaraknya. Nah, ya ini contohnya seperti ini. Kamu kerjakan soal di bawah ini bersama kelompok kamu. Nah, ini ada soalnya, kamu baca dan kamu kerjakan. Artinya kamu diskusikan dengan kelompok kamu. Nah, ini LKPD yang ketiga. Tadi tentang gerak cepat dan gerak lambat. Nah, ini ada gambar balon. Nah, nyanyinya lagu Balonku. Kalau kamu, betul. Nanti Jauh melaku muda dan ada apa jadi aku sangat kacau. Iya, semangat anak Bapak pandai menyanyi. Nanti Nak kan diiringi musik itu. Kamu sambil bernyanyi, nanti balonku ini coba kamu lakukan gerakan kaki yang kuat dan gerakan kaki yang lemah sesuai musiknya. Kalau musiknya cepat, tadi kan sudah Bapak jelaskan, nanti gerakan kakinya cepat atau kuat juga gitu ya. Nah, bisa kamu hentak-hentakkan kakinya ataupun dipindahkan ke kiri ke kanan dan dengan gerakan memutar. Dari LKPD yang Bapak jelaskan ini, nah, ada atau tidak anak-anak Bapak ingin ditanyakan lagi? Ada Nak? Ada. Ada, silakan Nak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, apa tuh Nak? Nah, ada tidak? Ada. Tidak. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Nah, nanti di dalam mengerjakan LKPD ini, kalau tidak mengerti, kamu boleh WA ke Bapak nanti. Pak, bagaimana? Ataupun nelpon boleh. Nah, jadi ini kita tutup dulu. Atau gini, biarkan saja Google Meet-nya tetap berjalan. Nah, anak Bapak kerjakan LKPD. Yang pertama tadi kan melakukan pengamatan ke lingkungan, mengelompokkan benda. Nanti Bapak kasih waktu sekitar 20 menit lah. Nanti kamu balik lagi ke sini. Pak, Ya. saya tak paham Pak. Yang mana yang tak paham? Nah, itu bagus. Bertanya. Silahkan.
Mana dia? Tidak kelihatan wajahnya. Diapakan, Pak? Hah? Diapakan, Pak? Diapakan Pak? Bagus. Nah, Sahiha, sebelumnya coba dipakai maskernya dulu, nak. Maskernya dipakai, nak. Karena kamu berdekatan dengan temannya. Iya. LKPD-nya tadi dikerjakan. Yang pertama kan dituliskan tadi pengamatan kamu. Ya. Betul LKPD itu ya betul. Dituliskan. Selepas itu yang kedua tadi kamu kan mengerjakan tentang jarak, menghitung jarak. Yang ketiga tadi gerakan tarik, gerakan kaki. Kuat dan apa? Lemah. Kuat dan lemah. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sudah paham semua? Farid sudah paham, Farid? Sudah, hebat Farid. Tapi kalau ada yang tidak mengerti nanti dalam mengerjakan boleh tanya lagi ke Bapak. Ya, silahkan anak-anak Bapak kerjakan LKPD-nya secara kelompok ataupun ada ulil ini secara sendiri. Nah, boleh sendiri juga karena dia sendiri temannya tidak datang, tidak hadir ini. Ini Pak. Kameranya boleh dimatikan dulu. Takut nanti jaringannya hilang, nanti kamu bawa HP-nya nanti hilang. Nah, matikan mic dan kameranya, kerjakan dulu LKPD itu. Nanti balik lagi ke situ untuk mempresentasikan. Silakan anak-anak Bapak. Oke. Bapak. Iya, nah Indah. Ini ada diisi. Hah? Ada diisi. Nah Indah, yang satu lagi nak. Nah ya nak ya, yang satu lagi ya nak Bapak ya. Untung Bapak sudah murah. Yang LKPD satu lagi nak. Mic-nya dimatikan ya nak. HP-nya jangan dibawa-bawa, ditinggal saja. LKPD-nya yang satu lagi. Silakan. Kameranya pun boleh dimatikan dulu, boleh. Karena Bapak kerjakan atau ditinggal aja boleh. Kalau HP-nya dibawa takutnya jaringannya hilang, nanti susah bergabung lagi. Ya nak Indah ya. Nah, nanti setelah 20 menit balik lagi ke sini nak. Oke, anak Bapak ya, silakan. Assalamualaikum anak-anak Bapak. Ada yang sudah berada di depan kamera atau belum? Yang sudah berada di depan HP? Nah, ini anak Bapak nih Indah. Iya. Gimana nak? Sudah selesai? Sudah Pak. Iya, betul. Bagus, hebat. Kita tunggu yang lain. Ya, Nak Ulil. Sudah selesai itu belum Nak Ulil? Nak Ulil? Belum. Ya, sudah selesai, Nak? Sudah. Sudah. Nak Ulil hidupkan kameranya, Nak. Anak Ulil kalau tak pakai masker tidak apa-apa. Kalau Ulil kan sendiri. Kalau sendiri tidak apa-apa tak pakai masker. Tapi kalau berdua harus pakai masker. Oke, Nak Farik. Mana temannya Farik? Nah, apa? Kemana? Peringatan. Oh, iyalah. Dah, suruh dia bergabung lagi. Iya, Zikri. Sambil minum tak apa-apa nak. Nanti maskernya dipakai nak ya. Minum dulu. Iya. Oke, anak-anak Bapak, apakah sudah selesai melakukan pengamatan tadi nak? Sudah Pak. Sudah. Hebat, semuanya sudah bergabung nih. Iya, sudah bergabung semuanya.
Tadi pengamatan di lingkungan sekitar kamu tentang mengelompokkan benda. Coba Bapak minta dari kelompok 1 dulu. Coba bacakan hasil pengamatannya. Silakan. Bacakan tadi. Kelompokan benda, ada benda padat, cair dan gas. Coba dibacakan kelompok 1. Nanti kelompok lain boleh menanggapi atau bertanya. Indah. Silakan. Siapa, Pak? Farid, matikan mic-nya dulu kalau belum ngomong. Oke, Pak. Silakan dibacakan kelompok 1. PJOK. Ya, silakan Akila sama Sahiha, silakan. Siapa yang ingin bacakan tuh? Akila atau Sahiha yang bacakan? Ya Akila sama siapa ini? Aulia, Pak. Sama Aulia. Iya, coba dibacakan. Akila lah yang bacakan. Ganti-gantian. Yang mana, Pak? Yang benda yang mengelompokkan benda tadi. Ya. Satu, benda dikelompokkan menjadi 3 macam. 2, benda padat, cair, dan gas. 3, Ya, benda padatnya tadi apa saja? Benda padatnya apa saja? Tadi kan sudah dalam pengamatan. Benda padatnya. Piring, sendok, lemari, panci, sapu. Benda cair, minyak goreng, kecap, santan, air kelapa, susu, cair. Benda gas LPG. Terus? LPG. Sudah? Knalpot, AC, parfum, oksigen dalam tabung. Oke, hebat anak-anak Bapak. Kelompok 1 sudah dibacakan oleh Akila. Betul atau tidak, Nak, yang dibacakan oleh kelompok 1 tadi? Coba kelompok lain. Betul. Ya, betul. Coba. Oke, betul semua ya. Benda padat, cair, dan gasnya betul. Nanti kita bahas akan datang ya. Video kamu menari. Nanti kamu menari bersama teman kamu. Minta orang lain untuk memvideokan. Baru nanti kita tunjukkan videonya pada pertemuan yang akan datang. Oke, anak-anak Bapak. Bagaimana dengan pelajaran hari ini? Apakah anak-anak Bapak sudah mengerti? Sudah. Iya, alhamdulillah. Iya. Apakah ada ingin ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti semuanya, hebat anak-anak Bapak. Sebelum menutup pelajaran ini, Nak, coba anak Bapak kesimpulan dari belajar hari ini apa saja? Bapak tunjuk saja ya. Sekarang coba si Farid bacakan kesimpulannya tentang apa saja. Silakan Farid. Farid tidak kedengaran suaranya dari tadi. Silakan Farid. Kesimpulan yang pertama apa? Kesimpulan. Yang pertama apa kesimpulannya? Kesimpulan Nak Farid. Benda dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Terus. 2, benda dapat cair dan gas. Betul, hebat. 3, satuan buku, jarak km dan kilometer dan meter dalam sehari-hari. Betul, lanjutkan. Gerak kaki dalam tarian mengikuti musik lagu.
Betul, hebat. Kesimpulannya tadi yang pertama tentang wujud benda. Wujud benda tadi ada padat, cair, dan gas. Nah, kamu tadi sudah pandai mengelompokkannya. Yang kedua, nah, kamu tadi menghitung jarak waktu, jarak antara jarak panjang kilometer dan meter gitu ya. Kemudian kamu tentang gerak kaki cepat atau lambat sesuai dengan musik gerak kita menari. Nah, tadi kesimpulannya sudah dibacakan oleh Farid. Hebat anak Farid. Nah, ya. Nah, bangga Bapak sama anak-anak Bapak semuanya ini hebat-hebat semua. Oke. Sebelum Bapak tutup pelajaran hari ini, coba anak-anak Bapak ini kita tutup dengan membaca doa. Silakan Bapak minta ke. Kami tak apa, Pak. Nah, ke siapa nih Bapak suruh baca doa ini? Tunggu. Nah, Bapak suruh ke bisa baca doa. Nah, yuk sama-sama kita baca. Allahumma arina Artinya ya Allah adalah dan tambahkanlah ilmu. Nah, itu. Oke, anak-anak Bapak, kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang ya, Nak. Dan tetap jaga kesehatan. Kumpulkan protokol pertemuan yang akan datang. Nah, nanti akan Bapak beritahu lagi. Nah, oke? Oke, Pak. Oke, tetap semangat ya. Ya. Iya. Assalamualaikum anak-anak Bapak. Ya, silakan dimatikan. Ya, silakan dimatikan. Ya.